Halo teman-teman, kembali lagi di channel KLC Mentor. Bagaimana nih kabar para pejuang CPNS maupun P3K pada tahun ini? Semoga masih tetap semangat dan terus mempersiapkan diri untuk menghadapi seleksi pada tahun ini ya. Nah, di kesempatan kali ini kita akan coba melakukan latihan soal terkhusus pada formasi pranata komputer untuk melihat sejauh mana sih kesiapan teman mengikuti seleksi CPNS maupun P3K pada tahun ini. Oh iya, sebelum kita mulai, bagi teman-teman yang mau mempersiapkan diri lebih intens, KLC Mentor Team telah menyiapkan beberapa file materi, soal, atau kuis latihan maupun tryout. Nah, bagi teman-teman yang berminat, silahkan menghubungi nomor admin di kolom deskripsi video. Dan sebagai tambahan, nantinya juga akan dibuatkan grup untuk diskusi serta sharing pengalaman bersama rekan-rekan ASN yang telah lulus. Oke baiklah, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung masuk ke soal yang pertama. Identifikasi resiko merupakan proses untuk mengetahui resiko. Berikut yang tidak termasuk sumber resiko adalah titik-titik. A. Manusia. B. Bencana. C. Desain. D. Eksternal di luar perusahaan. E. Internal dalam perusahaan. Jawaban C. Identifikasi resiko merupakan proses untuk mengetahui resiko. Sumber resiko bisa berasal dari manusia, proses dan teknologi, internal dari dalam perusahaan dan eksternal dari luar perusahaan, bencana atau hazard, ketidakpastian uncertainty, dan kesempatan atau opportunity. Soal berikutnya, apa yang dimaksud dengan Internet of Things atau IoT? A. Menggunakan layanan cloud untuk menyimpan dan memproses data sehingga memudahkan akses data dari mana saja dan kapan saja. B. Memanfaatkan teknologi untuk mengumpulkan, mengelola, dan menganalisis data dalam jumlah besar untuk menghasilkan wawasan yang lebih baik dan mendukung pengambilan keputusan bisnis yang lebih tepat. C. Menggunakan teknologi kecerdasan buatan untuk melakukan tugas yang kompleks dan memproses data secara otomatis seperti chatbot dan analisis prediktif. D. Menghubungkan berbagai perangkat dan sensor dalam suatu jaringan untuk memantau, mengontrol, dan mengoptimalkan proses operasi bisnis secara otomatis. E. Menggunakan teknologi blockchain untuk meningkatkan keamanan dan transparansi dalam pertukaran data dan informasi antar perusahaan. Jawaban D. Internet of Things atau IoT yaitu menghubungkan berbagai perangkat dan sensor dalam suatu jaringan untuk memantau, mengontrol, dan mengoptimalkan operasi bisnis secara otomatis. Soal berikutnya, apakah yang dimaksud dengan Big Data Analytic? A. Menggunakan layanan cloud untuk menyimpan dan memproses data sehingga memudahkan akses data dari mana saja dan kapan saja. B. Memanfaatkan teknologi untuk mengumpulkan, mengelola, dan menganalisis data dalam jumlah besar untuk menghasilkan wawasan yang lebih baik dan mendukung pengambilan keputusan bisnis yang lebih tepat. C. Menggunakan teknologi kecerdasan buatan untuk melakukan tugas yang kompleks dan memproses data secara otomatis seperti chatbot dan analisis prediktif. D. Menghubungkan berbagai perangkat dan sensor dalam suatu jaringan untuk memantau, mengontrol, dan mengoptimalkan operasi bisnis secara otomatis. E. Menggunakan teknologi blockchain untuk meningkatkan keamanan dan transparansi dalam pertukaran data dan informasi antar perusahaan. Jawaban B. Big Data Analytics memanfaatkan teknologi untuk mengumpulkan, mengelola, dan menganalisis data dalam jumlah besar untuk menghasilkan wawasan yang lebih baik dan mendukung pengambilan keputusan bisnis yang lebih tepat. Soal berikutnya, dalam sistem informasi terdapat beberapa klasifikasi manfaat yang didapat dari sistem informasi antara lain yaitu A. Peningkatan kepuasan konsumen. B. Peningkatan mutu dan jumlah keputusan manajemen. C. Peningkatan mutu dan jumlah informasi. D. Manfaat meningkatkan perencanaan dan pengendalian manajemen. E. Peningkatan kepuasan karyawan. Jawaban D. Manfaat yang didapat dari sistem informasi yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut. 1. Manfaat mengurangi biaya. 2. Manfaat mengurangi kesalahan-kesalahan. 3. Manfaat meningkatkan kecepatan aktivitas. 4. Manfaat meningkatkan perencanaan dan pengendalian manajemen. Itulah tadi beberapa contoh soal terkait formasi pranata komputer. Bagi teman-teman yang ingin lebih intens mempersiapkan diri berdasarkan soal terbaru, silakan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi video. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.